Halo, pernah nggak sih Anda merasa udah tahu banget nih mau capek apa, tapi kok rasanya susah banget gitu buat mulai atau buat jalan terus? Sering banget ya kayak gitu. Nah, kali ini kita mau coba bongkar nih ada percakapan seru antara Jay Shetty sama pakar motivasi, Rob Dial. Kita mau cari tahu kenapa sih kita seringnya stuck, macet gitu? Terutama soal rasa takut ya. Sama itu tuh nunda-nunda kerjaan, prokrastinasi. Betul. Dan juga soal pentingnya nemuin alasan kuat mengapanya gitu di balik tujuan kita. Siap nggak nih kita bedah? Siap dong, kita coba ambil intinya aja ya, strategi praktis yang bisa langsung Anda coba. Karena seringkali masalahnya itu bukan di tujuannya loh, Oh iya, terus di mana dong? lebih ke hantu-hantu di kepala kita sendiri. Kayak rasa takut, terutama yang sifatnya intelektual, sama cara kita mandang diri sendiri. Itu bisa jadi penghalang gede banget. Oke. Kita mulai dari rasa takut dulu deh kalau gitu. Kan ada tuh rasa takut yang wajar ya, kayak takut sakit, takut jatuh gitu. Itu katanya ketakutan primal. Iya, yang insting dasar gitu ya. Nah, tapi yang sering bikin kita nggak maju-maju itu justru ketakutan intelektual. Takut ditolak, takut gagal. Takut diomongin orang, takut nggak diterima. Bahkan, ini aneh nih, takut sukses. Gimana ceritanya sukses kok ditakutin? Dan katanya lagi, ketakutan jenis ini tuh seringnya cuma ilusi. Benar nggak sih? Persis. Ada kutipan bagus nih dari Satguru. Dia bilang, gimana coba kita mau ngatasin sesuatu yang sebenarnya nggak ada? Masuk akal juga ya. Kita ini pinter banget loh bikin monster di pikiran. Ngebayangin gagal total, atau sebaliknya, sukses besar terus hidup jadi aneh. Nah, energi kita habis buat ngelawan monster bayangan itu. Rasanya emang nyata sih. Kadang sampai deg-degan, keringat dingin, mirip mimpi buruk lah. Tapi kuncinya ya sadar, ini cuma proyeksi pikiran. Wah, kalau cuma ilusi, mestinya gampang dong diatasi. Tapi kok ya, tetap aja susah rasanya. Terus, gimana dong cara praktisnya ngadepin monster bayangan ini? Nah, justru karena ilusi, langkah pertama itu sadar dulu. Kenali, oh saya lagi takut nih. Takut apa ya? Takut gagal, takut diomongin. Gitu. Oke, disadari dulu ya. Kedua, latihan. Nah, ini agak effort nih. Daripada terus mikirin yang jelek, coba paksa dikit bayangin yang bagusnya. Rasain gitu. Gimana rasanya kalau berhasil? Sambil atur napas, tarik napas dalam. Biar lebih tenang ya. Iya, biar rileks. Ketiga, yang namanya latihan harus diulang-ulang. Dan penting nih, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kalau hari ini belum bisa, ya udah, besok coba lagi. Kasih kelonggaran gitu. Menarik. Jadi, kenali, latih bayangin yang baik, terus ulangi. Ini nyambung nggak sih sama poin kedua soal identitas sama nunda-nunda? Kayaknya mirip-mirip ya, soal pikiran juga. Nyambung banget. Kita tuh kadang nunda bukan murni karena males loh. Oh bukan? Terus kenapa dong? Seringnya karena identitas yang kita pegang. Kita udah keburu percaya, saya emang orangnya gampang nunda. Atau saya nggak bakat ngomong di depan umum. Identitas ini jadi kayak topeng atau peran yang kita mainin terus. Kayak cerita Jim Carrey itu ya, yang sampai hilang dirinya saking mendalami peran Andy Kaufman. Nah, itu contoh ekstrimnya. Tapi itu nunjukin kalau identitas itu sebenarnya bisa fleksibel, bisa diubah. Berarti kalau kita mikir, saya orangnya penakut atau saya pemalas, itu bisa kita ubah ya? Bisa banget, identitas itu bisa kita bentuk ulang kok. Terus hubungannya sama prokrastinasi tadi gimana? Nah, ini nyambungnya. Seringkali kita nunda karena alasan atau mengapa di balik tujuan kita itu kurang nendang gitu, kurang kuat. Motivasi itu kan gampang hilang ya, kayak Kayak bensin oktan rendah ya? cepet habis. Iya, kayak gitu. Yang kita perlu itu dorongan yang kuat dari dalam. Dari mengapa yang benar-benar personal, yang emosional. Oh, jadi bukan cuma apa tujuannya yang penting, tapi justru mengapanya ya? Ada contoh nggak biar lebih kebayang? Ada. Ada cerita bagus dari Rob Dial soal kliennya. Klien ini ngotot banget pengen punya $100.000. Wah, lumayan tuh. Iya, tapi pas ditanya kenapa, jawabannya ya standar aja, pengen hidup enak, gitu-gitu. Tapi si Rob Dial ini gali terus pakai metode 7 tingkatan mengapa. Digali terus ya, sampai 7 kali. Iya, ditanya terus, kenapa lagi? Kenapa itu penting? Sampai akhirnya ketahuan alasan sebenarnya. Ternyata dia itu takut luar biasa soal keselamatan anak-anaknya. Oh,
jadi bukan soal uangnya. Bukan. Alasan intinya itu karena dia tinggal di lingkungan yang kurang baik dan dia takut banget anak-anaknya kenapa-napa. Nah, rasa takut dan cinta ke anaknya ini itu mengapa sejatinya bahan bakar yang jauh lebih kuat daripada angka $100.000. Wah, dalam banget ya ternyata. Makanya, coba deh Anda tanya ke diri sendiri. Kenapa sebenarnya Anda mau capai tujuan itu? Gali terus, jangan berhenti di jawaban pertama. Oke. Menggali mengapa ini rasanya kayak masuk ke lapisan diri yang lebih dalam gitu ya. Apa ini ada hubungannya sama sisi spiritual atau semacamnya? Seringkali iya, pas kita mulai jujur soal ketakutan kita, soal mengapa kita yang asli, kita jadi sadar kalau pencapaian luar kayak uang, jabatan, pujian, itu nggak akan pernah benar-benar cukup buat ngisi kekosongan di dalam diri. Jadi pencapaian eksternal itu nggak cukup ya? Nggak akan pernah cukup kalau dalamnya kosong. Makanya penting banget buat nyiptain momen hening. Bisa lewat meditasi atau ya sekedar duduk diam aja gitu beberapa menit. Buat apa tuh duduk diam? Buat dengerin suara hati. Buat nerima diri kita apa adanya, sisi baiknya, sisi buruknya, semuanya diterima. Menarik sekali. Ngomong-ngomong soal nasihat nih, si Rob Dale juga bagi-bagi prinsip hidupnya. Katanya nasihat terbaik yang pernah dia dapat itu, semuanya salahmu. Wah kok gitu? Kedengerannya negatif ya? Awalnya iya, tapi maksudnya itu kita harus ambil tanggung jawab penuh. Kita itu CEO di hidup kita sendiri. Mau sukses, mau gagal, ya itu di tangan kita kendalinya. Oke. Jadi soal ownership ya, pola pikir yang kuat sih itu. Betul. Sebaliknya, nasihat terburuk menurut dia itu berusaha menyesuaikan diri biar diterima orang lain. Wah, iya tuh. Itu bisa bikin kita kehilangan diri sendiri ya? Iya, bisa matiin keunikan kita. Dia juga cerita dia suka ngulang pikiran positif kayak, aku bangga padamu ke dirinya sendiri. Terus rutin meditasi sama latihan napas. Katanya buat nyiptain ruang buat diri sendiri di tengah kesibukan. Penting banget itu, ngasih ruang buat diri sendiri. Dan kalau dia bisa bikin satu hukum buat dunia, katanya setiap orang wajib luangin 5 menit aja sehari buat melatih kesadaran diri. Cuma 5 menit ya? Iya, 5 menit aja. Biar kita lebih sadar sama diri sendiri, sama dampak tindakan kita ke orang lain. Wah, banyak banget ya insight-nya dari obrolan mereka ini. Iya banget, jadi buat Anda yang lagi denger ini, inti kuncinya mungkin gini. Rasa takut itu seringnya cuma permainan pikiran kita aja. Betul, seringkali cuma ilusi. Terus, kalau suka nunda-nunda, bisa jadi tanda kalau mengapa Anda belum cukup kuat tuh. Coba digali lagi. Dan soal identitas, ingat, Anda itu nggak sekaku yang Anda kira. Identitas itu fleksibel, bisa dibentuk ulang kok. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada pemikiran menarik. Apa tuh? Coba renungkan ini deh. Gimana kalau kesadaran bahwa validasi dari luar, pujian orang, pencapaian materi, itu semua nggak akan pernah benar-benar bikin kita puas? Terus gimana? Gimana kalau kesadaran itu justru bisa jadi bahan bakar terkuat Anda? Bukan malah bikin malas, tapi malah membebaskan Anda. Membebaskan gimana maksudnya? Membebaskan Anda buat ngejar tujuan dari rasa damai, dari rasa utuh. Karena didorong oleh mengapa sejati Anda. Bukan lagi dari rasa takut atau rasa butuh pengakuan orang lain. Wah, jadi ngejar tujuan bukan dari neediness ya, tapi dari wholeness. Menarik. Mungkin disitulah letak kebebasan sejati buat kita bisa terus bertumbuh ya. Bisa jadi. Sesuatu untuk direnungkan ya.